Makanya malu sedikit kalau mau berapologet. Saya aja kalau nggak tahu tentang Islam, saya lebih baik saya pendam dulu gitu loh. Saya pelajari dulu sampai saya ngerti baru saya naik. Teroris dan lain sebagainya itu kan, minta maaf Pak, itu kan kebanyakan kan dari kaum muslim ya. Islam. Iya, iya, Ya. iya. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kira-kira untuk teroris itu layak nggak? Jadi terorisme itu adalah oknum yang dimiliki oleh setiap agama, Pak. Karena Ya, kita luar berada biasa di Pak. karena kita berada di negeri Muslim yang mayoritas, maka boleh saya tanya Pak Saling, Silakan Pak. kalau organisasi separatis teroris Papua itu agamanya apa kira-kira, Pak? Tidak, itu memang agama Kristen, tidak maksudnya itu Iya, oke. Sebentar, agama Kristen. Agama saya akan Kristen. membela Kristen. Tenang saja, saya akan membela Kristen. Itu memang Saya akan teroris membela, Pak. Imam saya Buna itu teroris. makanya saya akan membela Kristen. Siapa? Itu teroris itu. Mereka teror. Bapak bisa bayangkan kalau ayat ini dijadikan landasan untuk membunuh semua orang di atas bumi ini. Nah, itu kan Ya, konteks anak dalam yang ayat menyusui itu. saja tidak boleh disisakan. Gini Pak, itu konteks dalam ayat itu kan namanya sejarah. Itu ceritakan sejarah saat itu. Saat itu yang terjadi. Ya, gitu. Oke. Masa Baik, kita hanya bukan. cerita Jadi, soal begini, Pak. soal Kemudian ini, gini Pak, cerita dalam kitab soal Ulangan, saat itu terjadi, masa kita harus pakai untuk jadi pedoman buat kita ke di sekarang itu kan lucu. oke. Begini, Pak. Saya Anda seperti boleh ketakutan sedikit gitu loh. perjelas Misalnya sedikit kita Tidak, saya tidak mau ngomong. berdebat. Gimana Bapak memaksa untuk berdebat Enggak, soal saya nggak agama? ngajak berdebat, Pak. Itu Jadi gini, Pak. prinsip saya, Pak. Iya Bapak betul, tidak bisa saya nggak ngajak berdebat. Jadi Bentar Pak begini, Gege. kalau dari Bentar, Pak kalau Gege. ini penjelasan berarti yang Bapak sudah tadi. ham dong, harus mengajak. Ini hak asasi saya untuk membatasi Oh diri iya, saya. bukan gini Bapak, loh Pak Gege. Iya, betul, Bapak Bagaimana? Saling, kalau Bapak saya tidak Anda mau. misalnya dengan berdebat, bukan debat lah istilahnya ya, kita saling menghormati, kita Ya, saya tidak mau berdiskusi. diskusi soal antar agama gitu. Karena Nah, saya ini agama bagaimana Bapak kita itu tahu? urusan Enggak, agama ini Bapak. begini Pak. Boleh saya tadi Bapak bertanya mengenai ajaran-ajaran Cukup kamu ya Pak ya, yang cukup ya. yang terkait Cukup ya. dengan Terima kasih atas teroris penjelasannya begitu, Bang Pak Ali. ya. Oke, Bang Ali, monggo. Bang Umar, Iya, Bang Ali, iya, Bang monggo, Umar, monggo. terima kasih. Terima kasih Ya, ya. Pak, mari Pak. Ya. Mereka nggak berani masuk untuk masuk ke ruang seperti itu, mereka nggak berani. Mereka selalu bilang, bahasanya itu aja kan gitu mereka. Loh, ayo kita bongkar. Tauhid sama Trinitas. Mulai dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita bedah semua di sana. Bagaimana konsep tauhid di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita bedah semua. Begitu juga dengan konsep trias mereka, Trinitas, kita bedah semua secara akademis. Gak mampu mereka. Orang Erben aja nih ya, waktu dialog sama saya, coba kau jelaskan Trinitas mana yang kau anut. Itu dia buka PowerPoint ya, udah kayak guru mengajar gitu loh. Dia buka PowerPoint ya supaya bisa mendoktrin. Dia mulai cerita itu dari A sampai Z. Aku dengerin hampir 15 menit. Setelah dia selesai menerangkan itu semua, aku tanya, dari rentetan narasi kamu mulai dari A sampai Z yang kurang lebih 15 menit, saya tanya, Trinitas mana yang kau pakai? Marahlah dia. Tadi kok nggak denger apa yang aku narasikan? Gue denger. Kok menjelaskan Trinitas itu semua. Bahkan kok campur-campur itu semua Trinitas. Aku tahu kok. Trinitas mana yang mau kau pakai? Apakah kau pakai Trinitasnya Barat atau Timur? Trinitas mana yang kau pakai? Nggak mampu jawab dia. Karena dia bukan seorang talmid. Karena dia bukan seorang murid. Beda kalau dia seorang murid dari ortodok timur, dia akan menjelaskan Trinitas dalam versi ortodok timur.
Kalau dia seorang Katolik Vatikan, dia akan menjelaskan Trinitas sesuai dengan magisterium dan juga yang tertulis di dalam katekismus gereja Katolik dan tradisi suci mereka. Tetapi Erben enggak. Barat, timur. Terus dikutip-kutip ayat, dijadiin satu, diceritain dari A sampai Z. Loh, Trinitas mana yang kau pakai? Kau pakai timur atau barat? Atau kau pakai yang reform, yang nggak ada konsilinya? Lucu ya mereka. Ya ketawalah sekelas Wayne Grudem, William Lane Craig. Ketawa mereka. Orang Sirion aja yang muridnya, dia punya guru Romo Daniel Biantoro. Rion, kau pakai Trinitas Timur kan? Jika kau mengimani bahwa Bapa itu bukan putra, tapi kenapa kau mengambil perspektif bahwa Yesus Kristus itu adalah Memra Elohim? Sementara Memra Elohim dalam kitab Tehillim atau Mazmur itu Hashem. Berarti Yesus Hashem dong. Berarti kau masuk ke dalam kategori patripasianisme modalis. Gak nyambung. Gue ngomong kayak begini gak nyambung. Karena omongan ini omongan sekolah tinggi teologi. Udah S1, S2, S3. Gak nyambung mereka. Yang mereka taunya apa? Yesus is God. Yesus itu Allah. Dibalas lagi sama yang lain. Yesus bukan Tuhan katanya gitu. Karena debatnya masih bocil, belum tahu sistematika teologi. Kita berdialog, kita membedah kitab kita masing-masing, kita membedah ajaran kita masing-masing, bukan cari menang-menangan. Makanya ketika Oten itu naik, ya saya tanya lah, ayo mau bahas apa? Saya jelaskan tauhid, kau jelaskan trinitas. Saya akan jelaskan tauhid, dia harus jelaskan trinitas secara historis. Gak mampu. Coba denger aja. Kalau nggak percaya para Ivan Villa, bisa tanya sama mereka, jelaskan sejarah trinitas. Pasti langsung mereka kutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pasti itu. Bapak-bapak gereja dilupain nama mereka. Ya, bapak-bapak gereja dianatema sama mereka. Bapak gereja siapa? Bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, bapak-bapak Kapadokia, mereka eliminasi semua. Kurang ajar nggak orang seperti itu? Kalau saya tanya, kurang ajar nggak orang seperti itu? Kurang ajar, ya. Dari mana Protestan tahu tentang Trinitas kalau nggak ada Athanasius, kalau nggak ada Tertullian? Kurang ajar nggak orang seperti itu? Very kurang ajar. Dengan sombongnya mereka mengeliminasi bapak-bapak apostolik. Tahu dari mana? Sementara pengakuan iman rasuli Protestan itu ngambil dari mana? Siapa yang membuat pengakuan iman rasuli terlebih dahulu? Dari mana kitabnya orang-orang Protestan itu? Dapat dari mana? Kan banyak para apologet sekarang yang denomnya Protestan, Reform, bahkan ada yang Calvin, Advent. Dapat dari mana? Kalau nggak ada konsili Hippo, konsili Kartago, konsili Florence, konsili Trente, konsili Vatikan pertama, dapat dari mana itu 66 kitab? Diem mereka. Dapat dari mana coba? Apa tiba-tiba gedebuk turun dari langit gitu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak-bapak gereja sangat susah payah mereka. Sampai mengkanon kitab. 73 kitab mulai dari konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama. Susah payah bapak gereja. Terus datang-datang Protestan, apologet Protestan, mengeliminasi bapak-bapak gereja. Kurang ajar nggak? Kurang ajar.
Sama kayak di Islam. Islam itu terstruktur pengajarannya. Quran dimulai pertama kali dengan Iqra. Kita disuruh belajar baca huruf per huruf. Terstruktur, ada hadis, ada perawi, ada sanadnya. Orang kita baca Al-Fatihah aja ada sanadnya. Kita basic ada torikot kan gitu. Torikot dasarnya Alawiyah. Itu semua dijelasin. Coba oten yang Protestan tuh, apologetnya. Mereka kan sok jago mengeliminasi bapak-bapak gereja, mengeliminasi bapak-bapak apostolik, mengeliminasi bapak-bapak Kapadokia. Mereka yang susah payah berjuang melawan bidat prakseas, dieliminasi bapak-bapak gereja. Kurang ajar. Bayangin coba. Dulu kalau nggak ada Tertullian, kalau Tertullian nggak bikin buku Again of Praxeas, oh, gimana dong? Kalau Tertullian nggak memiliki satu frasa tres personae una substantia discreti non separati, tahu dari mana Protestan tentang Trinitarian? Dan itu dilengkapi oleh Athanasius. Beda konsep Trinitariannya Tertullian dengan Athanasius, beda. Makanya saya tanya Erben, yang kau pakai yang mana? Timur, Tertullian, apa Athanasius? Bingung dia. Bahkan ada yang ortodok timur, oriental, ada bawa gereja Diaskoros yang dibidatkan sama di Konsili Kalsedon. Diaskoros ortodok, bapak yang dianggap suci. Mereka tuh nggak ngerti mereka. Jadi gereja apostolik itu pecah sebenarnya. Sebelum skisma besar itu sampai sekarang itu ada yang mempercayai 7 konsili dan hanya mempercayai 5 konsili. Yang mempercayai 5 konsili itu dulu di anatema, bidat. Kan gereja-gereja era masa lampau itu kan ada gereja di abad kedua ada bapak gereja namanya Irenaeus. Irenaeus ini yang memprakarsai ortodoks. Terus Ignatius di abad kedua pula ini yang memprakarsai Katolik. Jadi gereja-gereja apostolik itu pertama ada 3 ya. Antioquia, Ortodok, terus habis gitu Katolik. Nah, ada 3 gereja masuk penganiayaan gereja. Gereja dianiaya, setelah itu muncul 2 gereja. Gereja Konstantinopel, gereja Yerusalem. Ada 5 gereja apostolik. Dan itu banyak. Gua ngomong yang fundamental, 5 gereja apostolik. Protestan belum lahir. Protestan itu lahir dari seorang bidat yang namanya Martin Luther. Martin Luther itu di anatema, Martin Luther itu di excommunicado di era dia. 95 tesis. Jauh bos, ini nggak akan pernah diajarkan sama pendeta kamu ketika kamu sedang mengikuti ibadah raya. Apa yang saya omongkan ini nggak akan pernah didapatkan di gereja. Di khotbah mingguan nggak ada. Nggak ada bos. Kebanyakan khotbah mingguan, ibadah raya itu selalu berbicara tentang kasih karunia, damai sejahtera, buah-buah roh, second blessing. Rata-rata itu semua bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Makanya malu sedikit kalau mau berapologet. Saya aja kalau nggak tahu tentang Islam, saya lebih baik saya pendam dulu gitu loh. Saya pelajari dulu, sampai saya ngerti baru saya naik. Saya yang bernarasi nggak ada oten yang naik. Assalamualaikum Bang Umar. Waalaikumsalam Pak Yadin. Coba kalau Sampai- selain saya yang bernarasi. Oh banyak oten yang naik. Oh yang bernarasi si Umar. Coba yang lain bernarasi. Oh langsung diserang. Lanjut Pak Yadin. Saman tadi tanya udah berapa lama aku ngomong gitu. Tak hitung ya sekitar 54 menit Bang. Gak cukup tangguh itu sebagai seorang
eh, TikToker terus berbicara tentang agama tanpa teks, cukup mengandalkan ingatan yang bagus dan nggak kontradiksi sama apa textbooknya, itu sangat-sangat menakutkan buat oten-oten bang. Memang yang ditakuti oleh oten itu ya mualaf-mualaf seperti Bang Umar, Bang Musa seperti itu ya, jungkel mesti debat sama orang-orang yang asli apologet gitu ya. Apalagi apologetnya apologet yang datang dari mualaf, itu berat banget buat mereka bang. Aku Assalamualaikum. lihat, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Ali. Nah ini ada Nah, Bang kalau Ali dari kajian Muslim, ini. kalau dari Muslim yang kayak Bang Ali, ini wah wis berat ini. Enggak lah, biasa Pak Pinul. Ya saya siapin itu dulu ya 15 menit Bang Ali ya. Bang Ali nanti Siap. bisa bikin kajian atau Selamat apa. selamat sore. Selamat sore Pak, saling Iya, berbagi. Ini siap. Salam kenal buat saudara semua. Salam kenal balik Pak. Bang Ali suaranya kok kecil ya? Oh, saya pakai headset dulu ya. Oke, Ini gini Pak, ini saya boleh bertanya sebentar sedikit ya untuk monggo. eh, abang-abang di sini mungkin bisa kasih pemahaman sedikit. Maksud saya tidak bermaksud berdebat banyak, tapi saya minta penjelasannya saja. Kebetulan saya dari Kristen Pak saya. Wah, ya Pak, makasih Pak sudah menunjukkan identitas yang sebenarnya. Monggo silahkan Pak, ini ada Bang Ali, ada Bang Umar ini. Iya, gini Pak. Ini yang saya mau tanyakan untuk ya artinya untuk di negara kita ya Pak ya. Negara kita ini kan sering sekali seperti apa? Dulu ada seperti teroris, ya kan? Teroris dan lain sebagainya itu kan minta maaf Pak, itu kan kebanyakan kan dari kaum muslim. Islam. Iya, iya. Ya. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kira-kira untuk teroris itu layak nggak dia maksudnya layak nggak dia masuk surga gitu? Minta maaf ya Pak ya. Ini mau minta penjelasan supaya kita bisa paham aja gitu, tidak bermaksud lain-lain ya. Silakan Bang Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Bang Saling berbagi, siapa namanya? Bang Saling. Ya, disebut Bang Saling aja. Bang Saling. Ya, Kenapa saling Kenapa aja nggak nggak Pak? kenapa nggak pakai nama aslinya, Pak? Oh tidak, ini kebetulan akun saya tidak ada bertujuan untuk membuat kericuhan, tidak bertujuan. Ini kan kita cari pertanyaan saya ini kan hanya untuk pemahaman kita bersama gitu. Mungkin untuk bukan hanya untuk umat Kristen, tapi untuk semua umat, untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia. Iya, iya. Terima kasih. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran berfirman, Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi terorisme, penebar ketakutan, perusak kedamaian bukan gambaran dari Islam, bukan dari ajaran Islam. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang menyerukan kepada kedamaian kehidupan apapun agama yang dihadapi oleh Muslim dalam kehidupan mereka. Jadi dalam muamalah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah
la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil untuk orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak pula mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi perbuatan baik, hidup yang damai, bergandengan tangan, dan dalam satu kesatuan kemajemukan adalah bagian dari keberislaman yang sebenarnya. Maka ketika ada oknum yang salah mengartikan Islam dengan cara ekstrim dan radikal, dia tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Dan tidak pernah Islam memberikan tempat dan ruang kepada sikap-sikap ekstrim yang mengatasnamakan agama untuk menebar teror atau apalagi menyakiti manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi terorisme itu adalah oknum yang dimiliki oleh setiap agama, Pak. Karena Ya, kita luar berada biasa, di Pak. kita berada di negeri Muslim yang mayoritas, maka oknumnya tentu banyak dari kalangan mayoritas. Kalau Bapak nanti melihat kejahatan terorisme di Amerika karena mayoritasnya Kristen, maka oknum terorisnya adalah Kristen yang banyak. Kalau Bapak pernah dengar organisasi namanya KKK, triple K, Kluk Kluk Iya, Klan iya, iya. namanya. Itu Ya, memang banyak sekali terorisme What- yang di setiap Iya. negara kan ada terorisme, Pak. Ya, benar. Itu sebuah kelompok rasis white supremacy. Mereka mengatasnamakan eh, agama Kristen untuk menyerang orang-orang dari ras selain ras kulit putih. Apakah suku Hindian asli, ras Asia, apalagi ras kulit hitam. Mereka culik, mereka bunuh, ada yang mereka jadikan tumbal dan sebagainya. Kemudian berbagai macam aksi-aksi teror atas agama juga terjadi di berbagai wilayah dunia ini. Karena kita berada di sebuah negeri yang mayoritasnya Muslim, kebetulan oknum-oknum yang disebut sebagai teroris dalam tanda kutip tersebut beragama Islam. Dan tidak ada tempat dalam Islam bagi teroris. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Bang Ali, ini mau lanjutkan lagi. Tapi berarti kita ini fix kan ya, Pak ya. Berarti di dalam ajaran Muslim itu tidak ada yang namanya, kan saya pernah baca katanya entah di ajaran apa tuh pokoknya untuk pemahaman terorisme kan, Pak. Gitu katanya ada ayat atau ajaran dari mana yang katanya kalau membunuh orang kafir atau orang non Muslim itu bisa masuk surga dan akan bertemu dengan beberapa bidadari atau gimana, pokoknya itu yang saya pernah baca aja gitu. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya juga Salam. bertanya ini maksudnya supaya paham betul, wah ya, Ya. ajaran kita tahu bahwa semua ajaran agama itu kan pasti baik, semua untuk baik. Kok itu kan katanya membunuh orang kafir itu kok seperti di apa diizinkan gitu, itu kan itu pemahaman yang masih sampai sekarang masih gimana ya, belum saya pahami sehingga saya tanyakan langsung ke Bang Ali gitu. Terima kasih. Begini Pak ya, mungkin saya tambahin dulu Bang Ali ya. Boleh. Ini di hadis Sunan An-Nasai itu Pak ya dijelaskan ya, yang artinya langsung aja ya. Barang siapa membunuh seorang kafir zimni, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah, Bapak tahu kan apa itu yang dinamakan kafir zimni sama kafir harbi itu Pak ya. Kafir zimni itu adalah orang-orang di luar muslim yang tidak memusuhi orang muslim gitu Pak. Dan sebaliknya orang kafir harbi itu adalah orang-orang di luar
Muslim yang memerangi Membenci, atau mengusir ya umat membenci, Muslim membenci itu gitu. seperti itu Pak. Jadi untuk toleransi Islam itu sudah jelas siapa yang di dekat kita asalkan tidak menyakiti atau memusuhi itu layak untuk dilindungi. Dan itu sudah terbukti bagaimana dengan Piagam Madinah itu. Monggo silakan ya kalau ada yang mau melanjutkan. Oh, berarti kita fixkan ya Pak. Artinya tidak ada Dengar dulu. apa? Dengar, coba Tidak dengar ada dulu. di dalam Dengar dulu, dengar Al-Quran, dulu. tidak ada di dalam. Coba Anda dengar dulu. Siap, baik. Ayat Al-Quran berbunyi, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seorang manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan dan juga bukan karena orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Begitu hukum Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Siapa yang menjaga kehidupan satu manusia, seakan-akan dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Urusan nyawa dalam Islam bukan urusan sepele. Urusan menjaga nyawa, menjaga kehormatan manusia adalah urusan yang besar dalam Islam. Namun benar, ada syariat Islam yang bersifat defensif, bukan ofensif. Defensif. Ada namanya syariat jihad. Syariat jihad dilakukan ketika umat Islam mempertahankan agamanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan kehormatannya dan harta bendanya. Maka dibenarkan untuk melakukan defense. Dan yang namanya dalam perang, kalau bukan membunuh ya terbunuh. Begitu juga ketika kita merujuk kepada ayat-ayat Alkitab tentang perang, Pak. Juga ada ayat-ayat yang berbunyi dan mengatur tentang perang. Ketika Anda menelusuri lebih jauh lagi, Anda akan mendapati cara-cara yang mungkin di luar apa yang telah disampaikan dari Islam. Bagaimana cara membunuh di Alkitab, kan? Jadi begitu. Kalau kita Oke Bang Ali. Pak Oke Saling, Bang Ali, terima sebentar kasih Bang Ali. Pak Siap. Saling. Kalau kita Ya. misalnya berbicara yang lebih luas ya, seperti internasional gitu ya, Bapak nyoba lihat di pidatonya Hillary Clinton itu ya, bahwa ISIS maupun apa ini eh, yang punyanya Al-Qaeda itu siapa yang menciptakan itu, Pak? Itu Amerika sendiri loh, Pak, yang menciptakan Al-Qaeda, ISIS. Akhirnya malah jadi bumerang gitu loh, seperti itu. Jadi semuanya itu teroris ini nggak lepas dari kepentingan politik. Lihat aja di Indonesia aja, Pak. Ya, Itu ya. penuh dengan kepentingan politik itu aja. Ada yang bermain di situ untuk meningkatkan anggaran. Mengatakan, Iya. ya. Ya, monggo silakan Bang Gigi. Gini Pak, seperti di YouTube itu kan ada beberapa saudara kita yang sudah kembali dari jalan yang sesat seperti itu kan Pak. Iya. Itu kan jalan sesat menurut saya, kalau menurut saya, pemahaman saya, karena itu kan membunuh itu kan pasti semua agama itu pasti dilarang, tidak ada itu. Jadi di YouTube itu kan ada beberapa wawancara dengan yang mantan teroris itu. Nah itu kan mereka artinya sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi kan yang saya tanyakan itu makanya supaya lebih memperjelas lagi untuk kepentingan umat dan kepentingan kenyamanan NKRI ke depan juga. Sehingga itu hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Boleh saya tanya Pak Saling? Silakan Pak. Kalau organisasi separatis teroris Papua itu agamanya apa kira-kira Pak? Tidak, itu memang agama Kristen, tidak maksudnya itu. Iya, oke. Sebentar, saya akan membela Kristen. Tenang saja, saya akan membela Kristen. Itu memang Saya akan teroris. membela- Pak. Membunuh itu teroris. Makanya saya akan membela Kristen. Siapa? Itu teroris. Itu. Mereka teroris, mereka separatis, mereka membunuh masyarakat sipil,
merongrong kesatuan Assalamualaikum NKRI. warahmatullahi. Mereka juga Waalaikumsalam. membunuh wanita, merusak fasilitas publik, merusak sekolah, merusak fasilitas kesehatan, dokter-dokter yang bertugas di sana mereka culik. Tapi kita tidak boleh melihat agama sebagai pembenaran tindakan tersebut. Datuk, di mute dulu, Datuk. Suaranya gelegar ini. Suaranya mic-nya Pak Datuk. Iya. Ekonya dikecilin. Sorry. Ya. Jadi begitu cara kita proporsional dalam melihat keadaan, Pak. Makanya tidak pernah ada umat Islam mengatakan sesuatu yang framing terhadap agama KKB atau OPM atau organisasi separatis yang ada di Papua, tetapi kita melihat orangnya, subjeknya, tindakan mereka yang salah. Tapi Bang Ali, saya pernah dengar di ini loh, di YouTube. Ketika itu mereka berpidato ya, pimpinnya pidato. Pasukan kita adalah pasukan Kristus katanya, gitu katanya. Iya, artinya kita melihat secara adil bahwa itu adalah oknum, sebagaimana ada oknum-oknum juga yang menyalahartikan ajaran suci jihad dalam agama kita sebagai sebuah tindakan di luar batas yang tidak kita benarkan. Itu maksud saya kepada Bang Saling. Iya, paham. Makanya Tujuannya untuk paham. mencari dukungan aja Bang Ali ya. Mereka mengatasnamakan pasukan Kristus itu tujuannya untuk mendapatkan dukungan baik materi maupun pasukan gitu Bang Ali ya. Iya. Nah, jadi begitu cara melihat keadaan Pak Saling. Iya, Jadi selain kita melihat dari oknum Muslim, coba Bapak juga melihat dari oknum dari agama Bapak yang melakukan hal yang sama. Benar. Tapi kan maksudnya saya begini, itu saya juga maksudnya untuk menganalisis ya untuk KKB itu kan dari entahlah mungkin di belakang ada tujuannya mereka dan mengangkat Kristen juga, mungkin membawa nama Kristen ke sana juga mungkin ada, tapi kan konteks yang tadi saya tanyakan bahwa tadi kan untuk KKB itu memang harus diperangi Pak, itu terorisme dalam negeri. Dibenarkan nggak tindakan KKB itu Pak menurut Kristen? Itu tidak dibenarkan karena itu apa? Mereka kan di mana ayatnya Pak? Berusaha bagaimana Pak? Kira-kira ada nggak ayat yang melarang tindakan seperti itu? Kalau saya sudah menjelaskan ayat dalam Islam melarang tindakan terorisme. Saya sudah jelaskan semua tadi. Kan, menurut Pak Saling ada nggak ayat dalam Alkitab yang melarang tindakan jangan KKB? membunuh itu kan orang bilang jangan membunuh saja itu kan sudah di dalam husnul hukum tuh Pak. Jadi itu. Tapi saya jujur ya Pak, kalau untuk bicara soal ini itu saya ini bertanya nih, saya tidak mau berdebat banyak soal kitab suci masing-masing. Karena saya ini beberapa hari ini kan saya lihat ada banyak sekali berdebat soal itu, saya tidak tertarik untuk berdebat soal itu karena kan saya tidak mau mengurusi kitab suci orang lain, dan ya saya tetap berpegang teguh dengan ajaran saya. Yang penting saya yakin bahwa ajaran saya itu benar. Ini sedikit pengetahuan tuh Bapak. Dalam Yesaya 42 ayat 13 ada sebuah narasi seperti ini Pak. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Dan banyak ayat-ayat lain berbicara tentang perang Pak. Bahkan ini Tuhan keluar berperang dalam Alkitab. Artinya butuh pemahaman yang sangat kompleks untuk menjelaskan apa maksud ayat ini agar tidak disalahartikan oleh orang-orang yang ingin mengambil sekeping atau dua keping dari ayat-ayat seperti ini untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka melakukan kekerasan. Setuju nggak Pak? Gimana Pak? Kalau saya jujur ya Pak, yang untuk saya Kristen yang saya paham itu ya jangan membunuh. Jangan membunuh tuh artinya bahwa itu sudah jadi apa ya buat diri saya ya. Maksudnya entahlah mungkin orang lain gimana, tapi kalau saya pada pendirian saya, ajaran saya bahwa dilarang untuk membunuh.
membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi saya tetap untuk menanggapi ayat itu gimana ya? Maksudnya itu yang mungkin orang-orang tertentu yang bisa menanggapi sesuai pikirannya mereka masing-masing. Gitu, Pak. Ya, artinya Bapak harus mendalami lagi Alkitab. Ada ayat-ayat yang memfasilitasi tindakan-tindakan seperti itu, Pak. Walaupun di ayat yang lain ada berbunyi seperti yang Bapak katakan, tidak boleh membunuh. Ini misalnya ya, saya bacakan beberapa ayat, Pak. Ketika peristiwa Amalek, Pak, di Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang dan kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala apa yang ada di sana, dan janganlah ada bekas kasihan di sana. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bapak bisa bayangkan kalau ayat ini dijadikan landasan untuk membunuh semua orang di atas bumi ini. Nah, itu kan konteks Anak yang ayat itu. menyusui saja tidak boleh disisakan. Gini Pak, itu konteks dalam ayat itu kan namanya sejarah. Itu ceritakan sejarah saat itu. Saat itu yang terjadi. Ya, gitu. Oke. Masa Baik, kita hanya cerita soal begini, Pak. soal Gini Pak, cerita dalam kitab soal Ulangan, saat itu terjadi, masa kita harus pakai untuk jadi pedoman buat kita ke di sekarang itu kan lucu. oke. Gini, Pak. Sekarang tidak berbicara konteks sejarah, Pak. Ini berbicara di kitab Ulangan pasal 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Itu tidak bicara tentang konteks sejarah. Itu sebuah validasi bahwa seluruh isi bumi ini diwariskan Allah kepada pengikut Kristus. Oke Pak, Mungkin bisa diartikan. Bang Ali. Ya, Bang Ali, oke Pak, Bang Ali, mungkin tadi penjelasannya tadi saya sudah tangkap bahwa memang yang seperti yang tadi saya tanyakan bahwa terorisme itu ternyata memang bukan ajaran Muslim, ya kan? Kan ajaran agama. Iya. Terima kasih Bang Ali. Mungkin penjelasannya, pertanyaan saya cukup sampai di situ aja. Saya tidak mau berdebat banyak soalnya itu saya. Ya sebetulnya ini nggak apa-apa loh, Pak, bertukar ini bukan pikiran. bukan Enak. berdebat, Pak. Ini ya, bukan aja, berdebat. Pak. Saya tidak mendebat. Jawab aja kok. Saya Karena tidak mendebat berdebat ini, Anda. jujur ya Pak ya. Biasa saya ini orangnya juga kadang juga gimana ya, dari diri saya sendiri, saya memang membatasi diri untuk saya tidak mau berdebat soal agama. Salah yang tadi saya tanyakan itu supaya Pak? jadi iya, saya tidak mau berdebat antar agama, Pak. Saya dari diri saya membatasi itu. Yang tadi saya tanyakan supaya Bang Ali, penjelasan Bang Ali itu menjadi sumber pengetahuan buat generasi-generasi bangsa yang ke depan supaya sehingga negeri ini tetap aman, damai, bersatu dan sampai selamanya. Amin. Alhamdulillah, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah. Pak Salim, berbagi. Pak saling berbagi. Kenapa kok Pak saling seperti berbagi, boleh Anda seperti saya boleh ketakutan sedikit gitu loh. perjelas Misalnya sedikit kita Tidak, saya tidak Oke. mau berdebat. Gimana Bapak memaksa untuk berdebat Enggak, soal saya nggak agama? ngajak berdebat, Pak. Itu Jadi gini, prinsip Pak. saya, Pak. Iya Bapak betul, tidak bisa saya nggak ngajak berdebat. Jadi bentar Pak begini, Gege. Kalau Dari Bentar, Pak kalau Gege. ini berarti penjelasan Bapak yang sudah tadi. ham dong, harus mengajak. Ini hak asasi saya untuk membatasi diri saya. bukan gini Bapak- loh Pak Gege. Iya, ya. betul, Bagaimana? Bapak saling kalau Bapak, saya Anda tidak mau- misalnya dengan berdebat, bukan debat lah istilahnya ya, kita saling menghormati, kita Ya, saya tidak berdiskusi. mau diskusi soal antar agama gitu. Karena Nah, saya ini bagaimana agama bagaimana Bapak kita itu tahu? urusan Enggak, agama ini Bapak. kita begini Pak. Boleh saya tadi Bapak bertanya mengenai ajaran-ajaran Cukup ya, Pak ya, cukup ya. yang terkait Cukup ya. dengan Terima kasih atas teroris, penjelasannya, begitu, Bang Pak, Ali. ya. Oke, Bang Ali, monggo. Bang Umar, Iya, Bang Ali, iya, Bang monggo, Umar, monggo. terima kasih. Terima kasih Ya, ya. Pak, mari Pak. Ya. Iya, sama-sama, Pak. Lawak memang. Gimana Iya. itu Ustadz Ali? Tadi Bang Ali ya, begitu Gimana ditanya itu? tentang KKB, langsung dia nadanya naik Bang Ali. Itu kelihatan dia apa ya? Terguncang gitu loh. Kita balik aja Iya, seperti biasalah Pak Yadin umat framing. Iya.
Jadi gini, saya yang sebetulnya yang mau saya tadi sampaikan juga sama saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku. Wah, Itu mau Waalaikumsalam waalaikumsalam. Bang nanya tadi Royal. sama Duh, lama ini gak iya. ketemu sama Bang Royal ini. Iya. Sehat Pak Yadin, Bang Umar, Ustadz Ali, Bang Alhamdulillah Gege. lancar. Alhamdulillah. Aduh. Tadi kan di bawah aku dengar-dengar bahas-bahas teroris gitu. Pengertian teroris itu apa Bang Ali? Apakah bisa dilakukan dengan secara fisik ataupun secara secara apa? Secara Psikis ya. psikis gitu, Ya. termasuk secara provokatif gitu. Ideologis gitu Abang. Artinya Iya, kan siap-siap. yang namanya terorisme itu adalah sebuah tindakan menyebarkan ketidakamanan, ketakutan. Apakah secara fisik ataupun fisikis, sama saja, Pak. Adapun nanti ideologi tertentu apapun yang nanti mau disampaikan oleh aksi teror itu tetap saja dalam bentuk koridor teror gitu, meneror gitu. Kalau penyebar berita bohong, berita provokatif itu bisa termasuk penteror juga nggak itu, Pak Ya, Ali? kalau kita lihat makna luas dari terorisme itu sendiri, apapun tindakan yang bersifat untuk menyebarkan ketakutan, Keresahan ya, betul. keresahan, ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara damai, maka disebut tindakan terorisme, termasuk yang Bapak bilang tadi, Propaganda. menyebar hoax dan sebagainya kan? Ya. Mungkin statement saya ya. Berarti ini Pak Gege, Bang Ali, mungkin ya ini berhubung sudah terjadi ya, udah gitu orangnya sudah diamankan. Berarti kalau saya berpikir, ini saya aja ya yang berpikir ya, untuk Pak Yusuf Madubulu itu tukang bohong itu bisa terancam nggak itu? Oh. Kan itu penyebar Hoax itu Bang, Penyebar penyebar juga. hoax itu. Hoax tapi bukan Iya kan, ketakutan itu banyak statement, terus banyak mengundang narasumber yang nggak kompatibel, terus berindikasi untuk menyerang Islam gitu. Gimana Iya. itu Pak Ali? Jadi sebelum saya masuk komal Bang Umar, barusan saja saya lihat di VT, tiba-tiba muncul di beranda saya ada video dia mengatakan bahwa pesawat terbang itu tidak lama lagi akan berjatuhan ke daratan karena ditarik oleh setan-setan. Jadi dia Nyindir menyebar Pak Bulu-Bulu. dia menyebarkan sebuah isu bahwa tidak aman lagi naik pesawat ke depan karena setan-setan akan beraksi menarik pesawat jatuh ke muka bumi gitu. Tidak ada gravitasi bumi kata dia. Itu semua Yang ada bohong, kayak itu tarik semua setan hoax itu. kata dia. Jadi setan akan beraksi untuk menarik segala yang berterbangan di bumi untuk dijatuhkan dan membunuh manusia kata dia. Jadi bagi saya antara terorisme dan gilaisme Yusuf Manubulu ini beda tipis ya. Malah lebih condong ke gilaismenya. Ya maksudnya korelasi apa ya? Penyebaran berita bohong terus kan membuat keresahan, mungkin bisa juga Bang Ali. Memang seperti itu. Jadi Bang Royal, sorry ya. Bisa Ini aku tambahin disebut aja. otak perencanaan kan ya macam gitu. Iya. Jadi gini, ada teroris yang memang spontanitas, ada teroris yang sifatnya terstruktur. Bang Gege kecil suara nih. Ya, ada Mantep, teroris mantep. yang oke. Ada teroris yang sifatnya memang spontanitas untuk tujuan tertentu. Ada pula teroris yang memang memiliki struktur gitu. Struktur rapih lah ya gitu ya. Dan dia tidak bergerak sendiri. Dan struktur-struktur itu salah satunya adanya metode-metode propaganda yang nantinya akan mensupport sistemnya untuk nanti mengimplementasikannya bagaimana itu akan menjadi sebuah teror gitu. Salah satunya Terorganisir ya, memang Bang, ya? propaganda, ya. Salah satunya memang dari bentuk-bentuk propaganda itu sendiri, ya. Nah, itu juga yang lahir dari zaman ke zaman. Salah satunya apa namanya?
gerakan-gerakan yang mungkin semenjak era Perang Dunia Pertama sudah dimulai itu gerakan-gerakan apa ya, dengan ideologi mereka apa ya, melakukan aksi teror dengan melakukan dengan tujuan ideologi politik, ideologi tertentu gitu. Nah, itu sudah dimulai dari situ, mulai kita mengenal namanya ada radikalisme gitu ya, terorisme yang berbentuk Jadi ideologi gitu. saya menangkap arah pertanyaan Bang Royal. Jadi lebih tepatnya gini, ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi sebuah rujukan penegakan hukuman mati kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan ini. Kejahatan apakah itu? Dalam Hadnya At-Taubah nulisnya gimana 65. Ustadz? Tafadhol. Ya, Had. had Hadnya had had tulisannya had had gimana? had itu hukuman artinya. Oh, oke. Dalam bahasa Arab had artinya hukuman. Wala in Surah sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kalian bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok, mengejek dan menista agama? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan berkata, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, kalian jadikan bahan senda gurau kalian? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu meminta maaf, tidak perlu beralasan. Laqad kafartum ba'da imanikum. Sekalian telah kafir setelah kalian beriman. Para ulama mengatakan ayat ini ditujukan kepada muslim munafik yang menjadikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah, dan Rasulullah sebagai bahan-bahan olok-olok. Dan seluruh ulama bersepakat dari 4 mazhab bahwa pelaku penistaan terhadap simbol-simbol suci dalam Islam, apakah itu Allah, Al-Quran, dan Rasulullah, telah dihukum murtad dan hukuman mati atasnya. Ini untuk muslim ya. Bagaimana dengan orang kafir yang melakukan itu? Jadi tidak ada tawar-menawar dalam tindakan mengolok-ngolok, menistakan simbol-simbol suci dalam keyakinan kita, itu adalah hukuman mati jika syariat Islam ditegakkan. apa ini termasuk juga Ustadz Tafadol di Al-Baqarah 2 ayat 193, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak akan ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Iya. Apa ini berlaku untuk muslimnya juga? Apa gimana? Apa ini Benar. termasuk hukumnya? Fitnah di situ artinya kesyirikan. Jadi perintah di ayat tersebut adalah untuk menegakkan hukum Allah ketika ada orang-orang kafir yang secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan keresahan dan mengancam kedaulatan Islam, maka ada perintah jihad untuk berperang dengan mereka. Terus gini, Pak Ustadz, terkait kesaksiannya di dalam channel YouTube-nya gitu, Ustadz. Saya dapati ada 3 mantan ya yang mengaku mantan. Dia tuh Suaranya kecil. ya dalam kesaksian di Pak Manukbulu ini kan ada 3 mantan tuh yang jadi pendeta tuh. Dia mengaku-ngaku membakar gereja ya. Nah, kalau saya pikir itu kan udah tindakan teror tersebut ya, Bang Ali. Yang saya jadi heran kenapa hal tersebut bisa luput gitu. Gimana? Maksudnya mantan-mantan Ya kan, murtadin ini nggak tuh. melakukan Ya kan apa? kesaksian nih, pembakaran gereja, Pak Ali. Itu kan iya, itu sudah berita dusta, berita bohong, berita fitnah itu. Betul, Pak Ali. Saya kan langsung aja berpikiran gini, Pak Ali. Kebanyakan dari mereka, maksudnya dari pihak sebelah ya, Pak Ali, terkait gereja ini kan sudah banyak digoreng mengenai toleransi ya, Pak Ali. Maksudnya banyak yang
ada salah paham, disangka kita dari pihak Muslim nggak toleransi kan kayak macam gitu. Ini jelas-jelas loh dalam kesaksian dia membakar beberapa gereja. Kok dari pihak mereka nggak ada yang ini gitu, yang nggak ada yang Melaporkan. mengangkat gitu. Iya betul gitu Pak. Ini Proyek. kayak macam Jadi settingan gitu. Jadi iya, ya itulah. settingan, ada drama, ada proyek di sana, ada penggalangan dana nanti ujung-ujungnya. Jadi playing victim itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan simpati. Iya, berarti kan ini kan dia menanam suatu psikis terus mindset viewernya, mindset yang nonton itu Dia kan berusaha memprovokasi, Kang. iya. Berarti kan itu tindakan teroris juga kan kalau Memprovokasi gitu untuk kan. hal yang sensitif. Teroris itu ketika sudah aksinya dilakukan. Iya kan dalam Artinya narasinya teror itu sudah dilakukan baru. Nah, kalau sudah berlangsung, Pak Gege. yang tadi disampaikan betul, tapi itu masih hanya sebatas bukan tindakan secara langsung. Oh, Tapi itu tadi memprovokasi itu, gitu. Makanya tadi ada yang terstruktur, ada pun yang memang kayak contohnya kemarin misalkan yang di Amerika itu yang penembakan kepada anak-anak SD itu kan termasuk tindakan teroris gitu kan. Nah, itu kan dia tidak terstruktur, dia melakukan hal yang spontan gitu ya. Nah, seperti itu sih. Iya. Terus kalau kalau ganti ke pelakunya ya, kalau segerombolan atau banyaknya orang bisa disebut sindikatkah untuk suatu kejahatan gitu? Gimana Bang Gege? Pak Ali? Sindikat. Untuk kasus Maksudnya yang mana? Untuk kasus organisasi. yang mana? Iya, semua aja Untuk kejahatan. kasus Iya. Maksudnya kan ada jadi terencana terus terstruktur terus masif. Apakah itu bisa disebut sindikat juga yang merugikan ya memang khalayak ramai? sebelum ada aksi teror tuh aksi terakhir sih sebetulnya buat saya ya. Buat saya pribadi ya. Menilai teror atau aksi teror itu adalah aksi suatu opsi terakhir ketika ada tujuan-tujuan tertentu tidak tersampaikan melalui jalur-jalur diplomasi misalkan. Nah, lalu muncullah gerakan-gerakan yang disebut gerakan-gerakan radikal tadi yang keluar dari kesepakatan antara hal yang sudah dimusyawarahkan atau sudah melewati jalur diplomasi. Nah, lalu kemudian timbullah aksi teror atas ketidakpuasan tertentu gitu. Tapi ada juga yang bertujuan lain, ada juga gitu. Tapi yang terstruktur dan yang terorganisir ya kebanyakan sih ya seperti itu. Gitu. Awalnya awalnya sebuah organisasi memiliki ideologi gitu ya. Nah, dia ingin mencapai suatu tujuan tertentu, tapi ya di tengah jalan memang akhirnya jalur diplomasinya tidak tercapai, ya sudah akhirnya melakukan aksi teror. Nah, aksi teror ini buat saya aksi yang paling opsi terakhir. Maksudnya gini Pak Gege, dalam semua kesaksian balik lagi ya, ketiga orang pendeta itu kan dia bernarasi. Bernarasi sesudah kejadian lah, otomatis kan dia bernarasi setelah dia melakukan kan untuk inti narasinya kayak macam gitu. Berarti kan aksi yang sudah terjadi kan gitu kan. Nah, coba ke Ustadz Ali atau ke yang lain. Coba aku belum mengikuti ini apa sih Manubulu, serius cuman baru tahu dia diproses itu aja sih. Dan bahkan jarang ngikutin ininya, cuma lihat sekilas doang. Tapi lihat bagaimana permusuhan dan kedengkian mereka kepada Islam ya, teman-teman. Dengan jumlah mereka yang masih minoritas seperti ini, dan bayangkan jika jumlah mereka sama dengan kita, apalagi lebih. Saya yakin beda ceritanya di Indonesia ini.
Iya, jadi begini Pak, aku kan lihat juga YouTube yang lainnya yang dari seberang tuh, dari siapa sih yang pakai kacamata itu, Bang Umar? Hmm, eh Astagfirullahaladzim, aku lupa ya. Bentar. Pak Pestro apa ya? Iya kan, dia juga sama kan menaikkan reaction ya terhadap penangkapan Pak Yusuf Manubulu ini. Cuman yang disayangkan kebanyakan kok malah jadi melebar gitu. Maksudnya untuk kasus Manubulu ini kan di berita pun sudah jelas gitu kan. Malah jadi mengembang kemana-mana gitu, ke pemerintah, terus ke masuk ke Muslim sendiri, ke Menteri Agama kan kayak macam gitu. Cuman yang saya ingin titik beratkan, mereka ini kok nggak dapat gitu poinnya itu apa sih gitu untuk masalah ini gitu, Pak Ustadz. Maksudnya malah jadi collateral damage gitu. Maksudnya jadi kemana-mana, menyalahkan siapapun gitu, termasuk YouTube pun dia salahkan gitu dalam room. Ntar aku buka ya room siapa ya, biar ini gitu, biar aku benerasi nggak disangka hoax ya, bentar ya. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Ya tadi sepakat sama Ustadz sambil nunggu Bang Royal ya. Sepakat sama pernyataan Ustadz Ali tadi bahwa mereka saat ini yang minoritas saja sudah sedemikian rupa menzolimi, artinya sudah sedemikian rupa memerangi kita dalam bentuk banyak cara gitu ya. Tapi alhamdulillah artinya kita juga harus punya Islam ini melakukan propaganda yang dalam artian memerangi propaganda dengan propaganda kembali gitu, melakukan kampanye dengan kampanye kembali gitu. Nah, contoh yang paling kerasa saat saya tahu ada dialog lintas agama di banyak platform gitu ya. Impactnya itu begitu besar. Impactnya itu begitu besar sampai kemarin itu saya coba riset pada saat tanggal 25 Desember di mana hari menjadi hari mu'alaf sedunia itu di reaction sampai dengan Ade Armando. Artinya apa? Artinya gerakan-gerakan dakwah melalui grassroots kita di sekarang yang seperti ini contohnya gitu ya. Itu artinya sudah mencapai level-level nasional masif gitu ya, seperti itu, dan itu harus terus bertahan gitu. Jadi itu sebuah keniscayaan yang telah Allah kabarkan 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran, bagaimana permusuhan abadi ini akan terus bergulir sampai akhir zaman. Dalam Al-Baqarah 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran." Sebagian besar oten itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kita kembali kepada kekafiran setelah kita beriman. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena kebencian, karena dengki dari dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam Islam. Lalu apa perintah Allah kepada kita apa? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka berlapang dadalah. Biarkan saja mereka seperti itu sampai Allah mendatangkan perintah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sampai tegak hujjah, kedengkian-kedengkian seperti itu adalah makanan sehari-hari kita. Apalagi dalam ayat setelahnya itu Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Makanya di ayat yang lain terkadang Allah mengejek, memerintahkan kita untuk secara eksplisit
memberikan nada sarkas kepada tindakan-tindakan mereka. Apa kata Allah? Mutu bigaidikum. Wahai orang-orang Oten yang dengki dan tidak pernah tenang hidupnya melihat kebangkitan Islam, mutu bigaidikum. Matilah kalian dengan kedengkian kalian itu. Kadang Al-Quran datang dengan narasi sarkas seperti itu. Oh iya, aku tahu ini apa? Agak ingat sekarang. Ini komputernya lagi aku buka. Firleso tuh nama belakangnya mungkin pada tahu juga ya, Bang Gege. Tahu Firleso. Pak Finul Yadin, YouTube-nya Firleso. Bentar. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Iya, terkait apa reaction tentang penangkapan Manubulu di situ kan ada berapa orang sih bernarasi ya jadi kemana-mana gitu. Ya tapi alhamdulillahnya gini ya, kalau saya perhatikan eh, platform-platform yang digunakan oleh kita dan Oten gitu ya, eh, algoritmanya itu bukan algoritma monopoli ya, gitu. Artinya, wah, di sini kita juga bisa eh, mengkampanyekan atau menyebarluaskan kampanye-kampanye atau dakwah-dakwah yang seluas-luasnya, apalagi kita mayoritas gitu. Nah, itulah kita yang kita manfaatkan algoritma-algoritma dari dakwah-dakwah di media sosial ini gitu. Nah, eh, ya nawaitunya tetap kita memang dari untuk mengcounter syubhat gitu ya, bahwa kita juga harus menyadari apa yang sudah mereka lakukan dengan cara yang seperti membuat banyak channel-channel mau fitnahan-fitnahan, maka kita buatkan yang serupa dan bahkan kita buatkan yang bukan serupa tapi artinya kita counter itu dengan yang serupa gitu. Nah, itu berhasil, kalau saya lihat berhasil.